Halo dan welcome back my YouTube channel Bilik Nizam, dan di video kali ini kita bakalan sedikit membahas mengenai poin-poin penting dari hasil live LTPMT pada tanggal 12 Desember 2020. Jadi saya sedikit memberikan rangkuman ataupun yang menurut saya poin-poin ini penting diketahui oleh kawan-kawan ataupun adik-adik di seluruh Indonesia yang sedang berjuang menuju PTN 2021. Buat yang baru bergabung di channel ini ataupun baru jumpa dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian klik loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk di poin yang pertama. Nantinya di SNMPTN dan SBMPTN terdapat 40 politeknik yang turut serta dalam event kali ini. Jadi nanti di SNMPTN dan SBMPTN ada 40 politeknik khusus untuk D4 saja, dan jangan khawatir, kawan-kawan juga tetap bisa mengikuti SNMPN, ya namanya SNMPN khusus untuk D3-nya. Tapi yang jelas variasi pemilihan kita akan semakin lebih banyak lagi. Yang kedua, kuota dan jalur. Jadi untuk kuota dan jalurnya terdapat 3. Kuota dan jalur itu jalurnya yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang terakhir adalah ujian mandiri. SNMPTN ini kuotanya sebesar 20%, itu nanti berdasarkan prestasi akademik, nilai rapor, dan faktor pendukung lainnya. Kemudian SBMPTN itu hasil dari ujian tulis UTBK SBMPTN yang kuotanya sebesar 40%, dan yang terakhir ujian mandiri itu kuotanya sebesar 30%. Ya. Dan beberapa PTN juga bakalan nanti mengambil nilainya dari nilai-nilai UTBK SBMPTN. Ada yang nilai rapor dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari PTN yang dituju. Nah, poin yang ketiga ini yang cukup menarik. Jadi ada syarat untuk sekolah yang mau mengikuti SNMPTN, ada syarat untuk siswanya, peserta yang akan mengikuti SNMPTN, dan pilihan prodi. Untuk syarat peserta ataupun siswa yang bakalan mengikuti SNMPTN 2021, yang pertama itu sudah jelas, harus kelas 12 ya. Jadi harus kelas 12 yang bisa mengikuti. Yang kedua, memiliki prestasi akademik ya, dan beberapa ketentuan yang dibuat oleh perguruan tinggi negeri yang dituju. Dan yang ketiga, memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang bisa mengikuti SNMPTN 2021 itu harus memiliki NISN. Dan yang terakhir, buat yang memilih seni dan olahraga harus mengunggah portofolionya. Dan yang terakhir yaitu persyaratan untuk memilih prodi. Nah, ini menarik nih. Untuk memilih prodi, yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 perguruan tinggi negeri maksimal ataupun 1 perguruan tinggi negeri. Jika memilih 2 prodi, maka salah satu PTN-nya harus berada di sekolah asal. Ya, baik dia SMA, SMK maupun MA. Jadi, kalau kawan-kawan memilih 2 prodi nanti ketika SNMPTN 2021, maka salah satunya PTN yang dituju harus berada di provinsi asal. Sebagai contoh, kalau berada di Kota Padang umpamanya. Jadi kalau memilih 2 prodi, maka salah satu prodinya harus berada di Kota Padang atau Provinsi Sumatera Barat. Dan kalau seandainya kawan-kawan ataupun adik-adik memilih 1 prodi saja, maka bebas ingin memilih PTN mana saja yang dituju. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kawan-kawan ketika ingin memilih jurusan di SNMPTN 2021, 1 prodi atau 2 prodi. Usahakan memilihnya dengan bijak supaya tidak berakibat nanti kepada diri sendiri, kepada sekolah, dan adik-adik selanjutnya. Kemudian persyaratan prodi yang ketiga ataupun yang terakhir, tidak disarankan lintas jurusan dalam tanda kutip sesuai dengan ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini dia tadi beberapa poin penting yang sebenarnya harus diketahui oleh kawan-kawan yang ingin berjuang masuk ke perguruan tinggi negeri yang dituju. Jadi, kalau memilih 2 prodi, ingat salah satunya harus berada di provinsi asal.
Kemudian kemarin juga dikatakan ketika live LTPMT, kalau sudah lulus di SNMPTN kemudian tidak diambil, maka tidak dapat mengikuti UTBK SBMPTN dan bisa jadi juga tidak bisa mengikuti ujian mandiri karena beberapa PTN mengacu terhadap nilai UTBK SBMPTN. Jadi sangat disarankan untuk SNMPTN kali ini buat peserta yang mengikutinya, tolong dipilih jurusan yang benar-benar sangat diinginkan dan memang PTN yang sudah sangat diimpikan. Kalau cuma hanya satu ya pilih satu saja, tapi kalau memang ada dua pilihan, benar-benar ketika lulus baik pilihan satu maupun pilihan dua itu semua bakalan diambil, karena nanti diri sendiri bakalan kena impactnya, sekolah juga bakalan kena, dan nanti untuk adik tingkatnya yang ingin mendaftar ke PTN yang dituju mungkin akan sedikit mengalami kesulitan. Buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai habis, silakan jika ada pertanyaan di kolom komentar atau nanti kita bisa diskusi langsung saja di Instagram saya di @nizamnd_, dan kita bakalan diskusi juga nanti di grup pejuang PTN seluruh Indonesia. Pertanyaannya bakalan kita jawab di sana. Bagaimana trik memilih jurusan di SNMPTN, kemudian nanti untuk rangkuman dan penjelasan poin-poin penting UTBK SBMPTN ada di video selanjutnya. So, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena berlangganan itu gratis, dan klik loncengnya supaya tetap mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. It's not a game, it's a rich thing.